aneurisme, kerusakan jaringan, perbaikan jaringan yang menjadi terganggunya fungsi imun, tetapi letaknya terlokalisir bisa di bagian abdomen, bisa di bagian torak, yang penting di organ internal badan. Sedangkan kalau non sistemik somatik itu tergantung dari luka, misalnya bisa di bagian tangan ataupun bagian kaki. Beberapa penilaian untuk isu kita bisa menggunakan penilaian CTOT atau BPS. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Pada pasiennya untuk penilaian skor nilai 0 sampai 10. Skala ini pada umur 9 tahun sampai dewasa yang sudah bisa diajak kooperatif ya. Nah, ini ratingnya 0 sampai 10. Kalau misalnya adanya penetrasi alat invasive device seperti luka tusuk atau misalnya kita kena sayat silet, ada yang mobilisasi, terjadi penekanan di bagian mata jadi nyeri, dan adanya lebih ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Sri Mulia. Izin bertanya dokter. Jadi di lapangan itu kan banyak macam-macam nyeri ya, misalnya kolik abdomen kan nyerinya tulang timbul gitu, atau nyeri yang terus-menerus itu ada nggak perbedaan mekanisme dasarnya? Terus kita tuh ngasih terapinya tetap sama kayak yang step ladder tadi atau enggak? Atau beda-beda gitu? Misalnya kalau nyerinya yang timbul kita kasih apa, kalau nyerinya terus-menerus kasih apa gitu? Terima kasih dokter. Langsung saya jawab aja ya. Pertama, nyeri ini kan sangat bergantung dari sumber penyakit yang mendasarinya. Kalau misalnya pasien itu yang nyerinya terus-menerus, berarti ada kerusakan jaringan yang menetap di sana kan. Kalau dia itu kolik berarti ada timbul sesekali kan. Kolik itu biasanya itu di organ dalam, di abdomen, biasanya itu ada obstruksi. Jadi kalau misalnya apa perbedaan dari terapi? Terapinya sama aja, tergantung dari derajat nyeri pada pasien itu. Kalau misalnya dia nyeri akut, nyeri sakit sekali, ya kita sesuai dengan step ladder tadi, kita kasih obat-obatan. Misalnya yang berat, kita kasih opioid. Kalau misalnya dia sedang, kita bisa opioid lemah kayak tramadol segala macam. Tapi kita juga perhatiin pemberian opioid itu menyebabkan apa? Efek samping terhadap gastrointestinal, menyebabkan kolik kan, malah memperberat dari nyeri tersebut kan. Terus kalau misalnya pasien nyeri itu menetap, kayak pasien itu jantung kan, menetap sudah 10 menit, kita kasih obat-obatan opioid pilihannya itu kayak morfin. Morfin itu tujuan kedua dari morfin, satu untuk analgetik kuat kan. Kedua, tujuan keduanya efek morfin itu bisa membuat vasodilatasi di arteri pulmonal, maka memperbaiki aliran balik jantung. Itu tujuan keduanya. Makanya morfin itu pada pasien-pasien jantung lebih dipilih. Itu sih jawabannya, sesuai dengan kasus-kasusnya. Kasih obat kayak gabapentin, steroid, amitriptyline. Tapi kalau misalnya pada pasien nyeri akut, itu udah ada tempatnya. Selain itu bisa dikasih dexmedetomidine, bisa juga. Gimana? Ini sudah 3 pertanyaan dokter. Mungkin jika ada pertanyaan yang lain bisa menghubungi dokter Matias lainnya dan lanjut. Untuk ini apakah bisa kita tutup atau ada tambahan dari dokter Matias? Ya, terima kasih. Materi tentang penilaian nyeri ini sangat berguna ya, terutama kita sebagai klinisi. Karena pasien datang ke kita itu kan bukan keluhan mengeluhkan sakit dada, tidak pernah dia ngomongkan, ataupun dia ngomong aku ada KIT segala macam, pasti pertama tuh nyeri kan. Kalau misalnya kita tahu toolsnya, kita bisa nilai, kita bisa intervensi. Seperti itu sangat memudahkan kita kan. Ini sangat berguna untuk kita sebagai klinisi. Itu aja.
Assalamualaikum.